awal pandemi COVID-19 ini, kita harus stay healthy. Kita bahas kilas yuk. COVID-19 merupakan penyakit sistem pernafasan yang disebabkan oleh virus corona tipe baru, yaitu SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada Desember akhir 2019. Penularan virus ini melalui droplet maupun secara tidak langsung, yakni kontak dengan benda-benda yang sudah terkontaminasi virus SARS-CoV-2. Gejala utama dari COVID-19 adalah demam, batuk, dan sesak nafas. Nah, beberapa hal yang penting dilakukan untuk mencegah penyebarannya adalah: yang pertama, selalu mencuci tangan. Yang kedua, menerapkan social distancing. Menghindari keramaian sangatlah penting, oleh karena itu stay at home. Yang ketiga, physical distancing. Berjarak 1 meter dengan individu lain. Yang keempat, menggunakan hand sanitizer dan masker. Nah, yang terakhir, tetap jaga kebersihan dan mengkonsumsi makanan tinggi nutrisi dan kaya akan antioksidan. Kemudian, kita juga harus tahu orang-orang yang berisiko tinggi terhadap COVID-19 ini. Yang pertama, bayi dan anak. Yang kedua, ibu hamil. Yang ketiga, lansia. Yang keempat, individu dengan kelainan imun. Yang kelima, individu dengan penyakit kronis seperti diabetes, stroke, penyakit jantung, penyakit pernafasan, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui penjelasan mengenai COVID-19, kalian tahu nggak sih corona itu bisa memperparah orang yang sudah punya riwayat penyakit? Contohnya nih, penyakit jantung, stroke, paru, dan lain-lain. Nah, yuk kita simak hubungan perkembangan virus corona saat ini. Pasien corona yang dirawat di rumah sakit, 50%-nya memiliki riwayat penyakit. Nah, 80%-nya ini berhubungan dengan penyakit jantung dan pembuluh darah. Hal ini bisa memperparah, bahkan menyebabkan kondisi kritis yang akan mengakibatkan masalah yang fatal untuk orang yang sudah terdiagnosis corona. Jika punya riwayat penyakit hipertensi, penyakit jantung, penyakit stroke, sebaiknya jika tidak ada keperluan di luar rumah, maka stay at home aja. Nah, kalian bisa luangkan waktu bersama keluarga, bekerja di rumah, dan olahraga di rumah. Nah, jika kalian ingin keluar dan itu dirasa sangat perlu, maka gunakan masker, lakukan social distancing, dan hindari orang-orang yang batuk. Selain yang telah disebutkan tadi, ada yang tahu nggak sih, ternyata bukan hanya seseorang yang memiliki riwayat penyakit jantung maupun pembuluh darah saja yang mudah terpapar oleh penyakit, contohnya COVID-19. Tetapi di era wabah COVID-19 ini, yang pemerintah sendiri menghimbau kita untuk stay at home, kita yang sehat pun juga dapat beresiko terkena penyakit jantung loh. Kenapa sih kok bisa? Iya, hal ini terjadi jika kita menerapkan gaya hidup yang kurang baik. Lifestyle atau gaya hidup yang kurang baik, contohnya mengonsumsi makanan tinggi lemak jenuh, kurang beraktivitas atau bermalas-malasan, terlalu stres, kurang istirahat, merokok, dan lain-lain. Itu adalah contoh gaya hidup yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Kita di sini nggak mau kan, dalam kondisi seperti ini, malah kita terkena penyakit yang baru. Yuk kita sama-sama menerapkan gaya hidup yang sehat meskipun kita tetap ada di rumah. Kita bisa kok meskipun ada di rumah melakukan kegiatan yang bermanfaat dan dapat membuat tubuh kita sehat. Melakukan olahraga. Nah, olahraga ini mudah dilakukan dan dapat dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Penasaran kan gimana cara olahraganya? Yuk kita simak sama-sama videonya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini, saya akan membagikan tips kepada kalian agar di pandemi COVID-19 ini, kalian bisa tetap stay at home, stay productive, and stay healthy. Olahraga merupakan salah satu cara agar tubuh kita tetap menjadi sehat dan bugar. Tentunya, juga dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung. Karena dengan berolahraga, kita dapat membakar lemak jahat yang ada di tubuh kita, menurunkan tekanan darah, menguatkan jantung, serta mampu mempertahankan tubuh Anda di berat badan yang sangat ideal. Dan hal tersebut mampu menurunkan faktor-faktor terjadinya penyakit jantung.
saya akan membagikan tips kepada kalian bagaimana cara Anda dapat berolahraga di rumah di era pandemi COVID-19 ini. Berikut videonya yang bisa saya tampilkan ke Anda semua. Tadi adalah beberapa contoh gerakan-gerakan yang bisa kalian lakukan di rumah masing-masing di era pandemi COVID-19 ini. Baik, ingat dari saya, stay at home, stay healthy, and stay productive. Nah, sudah tahu kan gerakan olahraga apa saja yang bisa dilakukan di rumah? Tentunya kita harus bisa merubah mindset bahwa kita bisa melakukan olahraga sederhana di rumah. Nah, olahraga sendiri mempunyai banyak manfaat seperti menurunkan tekanan darah dan merilekskan pikiran kita serta melatih otot kita supaya tidak kaku saat di rumah. Nah, olahraga yang seperti dicontohkan tadi bisa dilakukan dengan frekuensi 3-5 kali per minggu dan durasinya disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita sendiri. Pemerintah telah menetapkan pembatasan sosial sejak adanya pandemi COVID-19 ini. Hal ini menyebabkan perubahan pada aktivitas sehari-hari seperti bekerja dari rumah dan kuliah secara daring atau online, serta adanya pembatasan aktivitas dan kontak fisik dengan anggota keluarga lain dan dengan teman-teman atau dengan tetangga. Nah, hal ini menjadi sesuatu yang baru dan beradaptasi dengan kondisi ini ditambah dengan kekhawatiran atau ketakutan dengan virus COVID-19 ini cukup melelahkan. Nah, ini ada beberapa tips agar supaya mental kita tetap sehat menghadapi keadaan seperti ini. Yang pertama yaitu mendapatkan informasi atau mencari informasi dari sumber terpercaya. Sumber terpercaya yang dimaksud adalah website pemerintah atau dari portal WHO. Yang kedua yaitu rutinitas sehari-hari yang tetap sama atau tidak banyak berbeda. Yang ketiga yaitu meminimalkan kita membaca berita. Hal ini dimaksudkan kita hanya membatasi membaca berita itu 2 kali atau 3 kali dalam sehari, dikarenakan kalau kita membaca berita terus-menerus dan kita membaca berita yang negatif, hal ini bisa menyebabkan mental kita terganggu atau kurang nyaman. Selanjutnya yaitu menelpon atau menghubungi teman terdekat kita atau yang terbiasa berhubungan dengan kita untuk mengurangi tingkat stres kita. Yang selanjutnya yaitu pembatasan bermain HP. Yang selanjutnya video game. Benar video game itu dapat membunuh waktu atau mengalihkan perhatian kita terhadap virus COVID, tetapi jikalau bermain gamenya itu terlalu lama itu juga tidak baik. Yang selanjutnya yaitu gunakan sosial media sebagai mana mestinya dan digunakan sebagai media promosi yang baik supaya tidak menyebarkan hoax atau info yang tidak benar lainnya. Yang terakhir yaitu saling membantu dengan sesama. Next, hal sederhana apa sajakah yang bisa kita lakukan di rumah? Tetap produktif meskipun di rumah. Membaca santai akan merefresh otak kita. Mendengarkan musik juga dapat merilekskan otak. Jangan lupa untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Gimana? Hashtag di rumah aja bisa tetap dijalankan dengan sehat dan produktif kan? Stay healthy, stay at home, and stay productive.